Bebek adalah salah satu jenis unggas yang paling terkenal. Kamu tentu sudah pernah melihat bebek sehingga sudah tahu seperti apa penampilan mereka. Dengan bulu yang umumnya berwarna putih, hitam, atau coklat, rupa bebek umumnya memang kalah menarik dibanding berbagai jenis burung yang punya bulu berwarna-warni. Tapi jangan salah, spesies bebek jauh lebih banyak daripada yang kamu kira, dan beberapa di antaranya pun punya penampilan yang sangat cantik. Berikut fakta menarik jenis bebek yang tercantik di dunia. Bebek Harlequin bisa kamu temui di Amerika Utara bagian barat laut dan timur laut, Greenland, Islandia dan bagian timur Rusia. Animalia menjelaskan bahwa mereka menghuni sungai dingin yang berarus deras. Selama musim dingin, bebek Harlequin menghuni garis pantai berbatu. Mereka juga bermigrasi jarak pendek dan sebagian besar musim dingin berada di dekat garis pantai berbatu di pesisir Atlantik dan Pasifik. Bebek Harlequin memakan serangga, telur ikan, krustasea, moluska, dan berbagai makhluk laut kecil lainnya. Berdasarkan informasi dari Birdzilla, saat musim panas makanannya terdiri dari serangga akuatik dan telur ikan. Bebek Harlequin memakan banyak larva lalat, capung dan serangga yang hidup di sungai dingin. Sementara di musim dingin, mereka mengubah pola makannya dan sebagian besar memakan invertebrata yang hidup di habitat pantai berbaru. Bebek Harlequin akan makan banyak krustasea, moluska, isopoda dan lainnya. Bebek Harlequin adalah penghuni air yang sangat aktif. Mereka pandai berenang dan bahkan bisa mempertahankan posisinya dalam kondisi buruk. Tidak hanya itu, bebek Harlequin mencari makan dengan menyelam di bawah air. Mereka bergerak dengan menggunakan kaki dan sayap yang sedikit terentang. Melansir All About Bird, penyelaman bebek Harlequin bisa sedalam 3-4 meter dan berlangsung selama 45 detik. Mangsa kecil akan dikonsumsinya di bawah air, sementara yang besar dibawa ke permukaan. Bebek Harlequin adalah monogami, mereka membentuk ikatan dalam jangka waktu lama bersama pasangannya. Musim kawin mereka biasanya terjadi di bulan Mei dan Juni. Selama musim tersebut, jantan melakukan tarian pendekatan untuk menarik perhatian betina. Mereka menggelengkan kepala dan ekornya, mengeluarkan suara seperti peluit bernada tinggi sembari berenang mengelilingi betina. Animalia memaparkan bahwa betina bisa menghasilkan 5-8 telur dan mengeraminya sendirian selama 27-29 hari. Beberapa hari setelah menetas, betina akan membawa anaknya ke dalam air dan mengajarinya bagaimana mencari makan. Anak bebek akan mandiri setelah 50-70 hari, serta dewasa secara reproduktif saat berusia 2 tahun. Bebek Harlequin memiliki metabolisme yang tinggi sehingga harus banyak makan. Karenanya, mereka membutuhkan aliran air, sungai dan pesisir dengan persediaan sumber makanan melimpah. Menariknya, bebek Harlequin adalah salah satu spesies bebek di Amerika Utara yang bisa makan di aliran air cepat, dilansir Birdzilla. Bebek Harlequin juga bermigrasi ke daerah perkembangbiakan yang terpisah, sama seperti unggas air lainnya. Saat musim semi, mereka membutuhkan lingkungan baru untuk bersarang. Migrasi ini sifatnya lateral, hanya dalam jarak pendek. Mengutip dari laman Alaska Department of Fish and Game, bebek Harlequin biasanya terbang ke aliran sungai terdekat. King Eider merupakan spesies bebek laut yang mempunyai ukuran tubuh yang sangat besar jika dibandingkan dengan spesies bebek pada umumnya. Dari segi penampilan, King Eider memiliki corak dan warna yang indah pada bagian kepalanya. Selain itu, hewan ini dikenal mempunyai sistem reproduksi yang sangat baik di mana sang betina mampu mengeluarkan 5 hingga 7 telur pada musim kawin.
Populasi King Eider tersebar luas di wilayah Arktik mulai dari Amerika bagian utara hingga Rusia bagian timur. Dilansir dari laman Animals, spesies bebek cantik ini lebih suka hidup di sepanjang garis pantai namun menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari makanan di laut. Mereka biasanya membuat sarang di pulau-pulau dan rawa-rawa. Saat musim dingin datang, King Eider akan berimigrasi ke wilayah bagian selatan untuk berkembang biak. Kemampuan yang paling mengesankan dari King Eider adalah saat berada di lautan, spesies bebek ini dapat menyelam ke dasar laut dalam jangka waktu yang sangat lama. Dari segi penampilan, King Eider mempunyai ukuran paruh yang lebih pendek dan lebar. Tubuh dari King Eider jantan didominasi bulu berwarna hitam dan putih serta warna coklat keemasan pada dada. Untuk bagian kepala, spesies bebek ini justru memiliki warna-warna yang tampak lebih mencolok yang terdiri dari perpaduan warna biru muda, hijau dan orange terang. Sedangkan King Eider betina mempunyai bulu yang terlihat kurang menarik dengan didominasi bulu berwarna coklat. Namun, hal tersebut sangat membantu sang betina agar tidak mudah terlihat oleh predator saat mengerami telur. Bebek King Eider rata-rata memiliki panjang tubuh 60 cm dengan berat 2,2 kg. Bebek King Eider jantan memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan yang berbeda dengan sang betina. King Eider jantan masuk ke dalam kelompok hewan karnivora sedangkan betina adalah omnivora. Untuk sang jantan, mereka memakan berbagai jenis hewan dasar laut seperti udang, ikan kecil, cacing, moluska dan masih banyak lagi. Sedangkan betina memakan tanaman-tanaman kecil, cacing, lalat dan serangga kecil. Saat sang jantan mencari makanan, mereka mampu menyelam hingga di kedalaman 24 meter. Saat memilih pasangan, King Eider biasanya membuat beberapa gerakan-gerakan tubuh untuk menarik perhatian lawan jenisnya seperti kepakan sayap, perenggangan hingga melakukan pengejaran. Dilansir dari laman About Birds, setelah sang betina bertelur maka sang jantan akan meninggalkan betina sendirian di dalam sarang. Selama masa inkubasi berlangsung dalam jangka waktu 22 hingga 24 hari, sang betina jarang sekali makan dikarenakan harus menjaga telur dari predator, salah satunya adalah rubah. King Eider termasuk hewan yang memiliki umur yang panjang. Tercatat sebuah rekor di tahun 2019 yang memperlihatkan bahwa seekor King Eider jantan mampu bertahan hidup hingga usia 24 tahun. Sedangkan untuk jumlah populasi di alam liar, King Eider saat ini memiliki populasi yang masih terbilang sangat stabil. Namun, beberapa masalah terus mengancam populasi dari King Eider seperti pembuangan limbah perusahaan minyak yang ditumpahkan ke habitat mereka hingga perburuan besar-besaran yang dilakukan manusia. Beberapa jenis bebek memang dianugerahi kemampuan untuk menyelam. Hal ini berkaitan erat dengan kebutuhan mereka untuk mencari makanan. Tapi tahukah kamu bebek mana yang memiliki kemampuan menyelam paling dalam? Jika belum, maka inilah saatnya kamu mengenal bebek ekor panjang atau long-tailed duck, Clangula hyemalis. Seperti bebek laut pada umumnya, bebek jantan dan betina dapat dengan mudah dibedakan. Bebek jantan memiliki ekor panjang yang ujungnya meliuk, serta paruh abu-abu gelap yang dihiasi warna merah muda di bagian tengahnya. Pada musim dingin, sebagian besar bulu bebek jantan berwarna putih dengan bercak hitam kecoklatan di bagian pipi, kepala, dada dan leher. Sementara betina justru memiliki kepala dan leher yang putih dengan mahkota berwarna lebih coklat. Di musim panas, bulu jantan berwarna gelap di kepala, leher, dan punggung dengan bercak putih di pipi. Sementara betinanya memiliki bulu kepala berwarna gelap. Bebek ekor panjang dapat ditemukan di wilayah Atlantik Utara, Alaska, Kanada Utara, Eropa Utara, dan Rusia. Habitat berkembang biak mereka termasuk kolam tundra dan rawa-rawa, pantai, laut, danau besar dan rawa. Mereka juga dapat ditemukan di muara dan laguna air asin atau payau.
Mereka bermigrasi dan menghabiskan musim dingin di sepanjang pantai timur dan barat Amerika Utara, di Great Lakes, pesisir Eropa Utara dan Asia. Namun tempat favorit musim dingin mereka adalah Laut Baltik. Bebek ekor panjang bersifat monogami. Ikatan pasangan ini akan berlangsung selama satu musim kawin. Namun, ia dapat terbentuk kembali selama beberapa tahun berikutnya. Mereka biasa berkembang biak pada musim semi di mana pejantan akan melakukan tarian untuk menarik betinanya. Setelah masa perkawinan, bebek betina akan bertelur sebanyak 5-9 butir. Telur-telur ini akan mereka inkubasi sendiri selama 24 hingga 29 hari. Sementara itu, bebek jantan akan pergi untuk mengganti warna bulu mereka. Bebek ekor panjang mengkonsumsi serangga air, moluska, krustasea, dan beberapa ikan kecil. Dalam mencari makan ini mereka mampu menyelam sedalam 60 meter. Mereka adalah satu-satunya bebek yang menggunakan sayapnya untuk menyelam. Hal ini memberi mereka kemampuan untuk menyelam lebih dalam dari bebek-bebek lainnya. Penyelaman ini akan berlangsung selama 25 hingga 60 detik. Selama berburu makanan, mereka menghabiskan waktu 3 atau 4 kali lebih lama di bawah air daripada di permukaan. Bebek ekor panjang merupakan spesies bebek yang gemar berteman dan membentuk kawanan besar, terutama selama musim dingin dan masa-masa bermigrasi. Kawanan paling besar bisa mencapai 4,5 juta ekor yang dapat ditemukan di Laut Baltik selama musim dingin. Mereka berkomunikasi dengan menghasilkan berbagai suara, seperti mengeram, berkotek atau kicauan yang melibatkan perubahan nada yang berulang dan cepat. Suara jantan umumnya lebih keras dan vokal dibanding betina. Bebek Mandarin adalah spesies bebek yang berasal dari Palearktik Timur. Nama ilmiahnya adalah Ais galericulata. Mereka adalah omnivora, makanannya berubah setiap musim. Ketika musim dingin, bebek Mandarin biasanya cenderung memiliki diet herbivora. Saat cuaca lebih hangat, mereka memakan serangga, siput, ikan kecil dan cacing. Kemampuan terbangnya cukup baik, mereka bisa terbang sejauh 805 km dalam sehari. Bebek Mandarin bersarang di bagian timur Siberia, Cina dan menghabiskan musim dingin di Jepang dan Cina bagian selatan. Animalia menjelaskan bahwa ada juga populasi kecil di Inggris yang berasal dari pelepasan bebek di penangkaran. Mereka lebih suka berkembang biak di tepi sungai dan danau yang memiliki vegetasi lebat dan rimbun. Sementara di musim dingin, itu bisa ada di rawa dan sungai terbuka. Bebek Mandarin lebih menyukai air tawar. Di Eropa, mereka hidup di habitat lebih terbuka seperti tepi danau, padang rumput air dan area budidaya dekat hutan. Menariknya, bebek Mandarin betina akan mengerami telurnya di pepohonan hingga menetas. Ketika telurnya menetas dan bisa bergerak, betina akan terbang ke bawah dan mengajak anaknya untuk turun ke bawah juga. Bebek Mandarin terkenal dengan warnanya yang sangat menarik. Paruhnya berwarna merah dan bagian dada berwarna ungu. Jambulnya hitam, biru, hijau dan warna tembaga. Mereka juga memiliki sayap oranye keemasan. Akan tetapi, itu tidak terjadi pada semua spesiesnya. Trey Hugger menjelaskan bahwa hanya jantan yang memiliki penampilan menarik, warna dari bebek Mandarin betina kurang menarik. Bulunya berwarna abu-abu atau krem. Tetapi mereka memiliki cincin putih di sekitar matanya yang terlihat menarik. Bebek Mandarin memiliki kecenderungan untuk bersama dengan satu pasangan seumur hidupnya. Di Cina dan Jepang, mereka dilihat sebagai simbol keberuntungan untuk pernikahan dan hubungan. Induk bebek Mandarin akan bekerja sama mengerami telur-telurnya, mereka juga mempertahankan wilayahnya dari ancaman, dilansir Birdfeeder Hub.
Mental Frost memaparkan bahwa bebek Mandarin berada dalam genus Ice bersama dengan bebek kayu Amerika. Keduanya bersarang di lubang dan bebek jantan memiliki warna yang cerah juga indah. Menariknya, mereka memiliki cakar yang membantunya bertengger di dahan pepohonan dengan baik. Bebek Mandarin jantan memiliki warna bulu yang menarik untuk membantunya mendapatkan pasangan. Ritual pendekatan mereka cukup rumit, jelas Trey Hugger. Jantan akan bergoyang, menggelengkan kepalanya, meniru perilaku saat minum dan bersolek. Mereka juga akan mengangkat jambulnya dan memamerkannya. Bebek Mandarin pada umumnya adalah pendiam. Tetapi mereka akan mengeluarkan suara seperti seruan siulan saat musim kawin. Bebek Mandarin cukup ramah dengan kawanan lainnya baik itu di penangkaran maupun di alam liar. Ada banyak kebun binatang dan taman, bahkan di luar Asia yang menjadikan mereka salah satu koleksi karena tampilan indahnya. Melansir Birdfeeder Hub, walaupun mereka ramah dengan hewan lainnya, bebek Mandarin sebenarnya cukup pemalu daripada spesies bebek lainnya. Spesies bebek yang sangat indah bukan? Sama seperti kebanyakan spesies burung lainnya, hanya jantan yang memiliki bulu berwarna indah. Di Cina, mereka adalah simbol kesetiaan pernikahan dan afeksi. Smeu Dux adalah salah satu bebek paling anggun dan cantik di dunia. Bulu Smeu jantan yang sedang berkembang biak memiliki warna putih cemerlang dengan pola hitam mencolok di kepala, punggung, dan dada. Mereka memiliki sayap dan perut berwarna abu-abu pucat, dan paruh berwarna abu-abu tua. Mereka juga memiliki jambul putih bulat yang tinggi di kepala mereka. Sayap jantan berwarna abu-abu tua dengan bercak putih besar dan memiliki mata hitam. Betina memiliki kepala berwarna kastanye, tenggorokan putih, dan bulu abu-abu secara keseluruhan. Betina biasanya memiliki mata coklat tua. Kedua jenis kelamin memiliki kaki berwarna abu-abu. Smeu muda akan terlihat sangat mirip dengan betina. Smeu biasanya memperoleh bulu perkembangbiakannya setelah 2 tahun. Smeu adalah bebek berukuran mungil dan paruhnya pendek. Paruhnya bergerigi dan terhubung dengan kait untuk menangkap ikan secara efisien. Mereka adalah bebek selam dan berkerabat dekat dengan merganser. Selama musim kawin, bebek Smeu adalah penghuni hutan utara Eropa dan Asia, dari Skandinavia dan seluruh Siberia. Mereka bermigrasi di musim dingin ke iklim yang lebih sejuk di pantai-pantai terlindung atau di sepanjang Baltik dan Laut Hitam, serta ke danau-danau besar di Jerman Utara dan Eropa. Mereka kadang-kadang ditemukan di Inggris Raya, dan kadang-kadang juga ditemukan di Amerika Utara, tetapi tidak dianggap sebagai spesies asli. Hutan utara Eropa dan Asia merupakan bioma yang dikenal sebagai hutan taiga atau boreal. Hutan-hutan ini sebagian besar terdiri dari pohon-pohon jenis konifera, seperti cemara, pinus, dan larch. Bebek Smeu akan ditemukan di dekat sumber air tawar yang besar, dan mencari perairan yang banyak ikannya, yang merupakan makanan utama mereka. Mereka bersarang di lubang pepohonan sehingga danau besar yang ditumbuhi pepohonan di wilayah ini akan menjadi habitat paling umum bagi mereka. Seperti merganser dan penyelam lainnya, Smeu akan bekerja paling baik jika dilengkapi dengan sumber air yang besar dan dalam. Kolam rendam mungkin tidak memadai karena bebek ini suka menyelam dan berenang di bawah air. Smeu adalah bebek yang sangat kuat. Smeu adalah penyelam yang efektif dan memakan banyak ikan serta invertebrata air di alam liar.